Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memastikan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu, nama Ibu apakah benar Nalita? Iya benar. Baik, kalau boleh tahu untuk umur dan juga tinggi badan dan juga berat badannya berapa ya? Umurnya 55 tahun. Terus berat badannya 60 kilo. Kemudian untuk tinggi badannya? Terus tinggi badannya 150. Oke. Kemudian untuk alamatnya apakah benar di Jalan Soekarno nomor 40 Surakarta? Iya benar. Baik Ibu, setelah dari dokter Burhan tadi, kira-kira apakah sudah dijelaskan terkait dengan penyakit yang Ibu derita? Tadi katanya hipertensi sama diabetes. Oke, kemudian kalau boleh tahu Ibu, kira-kira apa gejala yang Ibu keluhkan ya? Biasanya saya malam hari itu sering berangkat, terus sering ngerasa lapar, terus sama itu saya pengen minum terus atau haus. Baik Ibu, kira-kira apakah Ibu punya riwayat penyakit yang sebelumnya Pak? 5 tahun itu saya menderita diabetes, terus 2 tahun yang lalu saya menderita hipertensi. Oh, jadi memang sudah lama ya Bu diabetes dan hipertensinya. Kalau dari keluarga Ibu sendiri, apakah ada penyakit lain ya Bu? Kira-kira suami, anak ataupun saudara? Itu sih namanya bapak saya sama ibu saya. Bapak saya menderita diabetes dan ibu saya menderita hipertensi, tapi dua-duanya udah almarhum dan almarhum. Bercerita ya Bu. Berarti ini termasuk penyakit keturunan ya Bu, karena dari orang tua Ibu. Kalau untuk riwayat alergi, kira-kira Ibu punya riwayat alergi makanan atau apa gitu Bu? Tidak. Kalau riwayat alergi obat, apakah Ibu punya? Tidak. Oke, baik. Lalu untuk pengobatan Ibu kan tadi Ibu katanya menderita diabetes dan hipertensi sudah lama. Jadi Ibu sekarang apakah ada obat rutin yang sedang dikonsumsi? Ada. Obatnya ada metformin, terus bumetanide sama HCT. Oh iya. Berarti itu yang metformin dan bumetanidenya untuk DM-nya ya Bu, dan hasilnya untuk hipertensinya Ibu ya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu mengkonsumsi obatnya secara teratur atau gimana ya? Kadang-kadang lupa minum jadi enggak teratur. Oh iya. Kemudian untuk riwayat obat lain seperti obat herbal atau vitamin, apakah Ibu sedang mengkonsumsi? Enggak. Oke. Lalu untuk riwayat sosial Ibu, kira-kira itu sekarang kegiatan sehari-hari seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Saya pedagang di pasar. Oh gitu. Kalau untuk makanan sehari-hari, apakah Ibu suka mengkonsumsi makanan yang seperti apa gitu? Itu saya biasanya makan asin-asin kayak keripik dan lain-lain, terus suka makan yang manis-manis. Kemudian Ibu mohon maaf, apakah di orang-orang sekeliling Ibu, sekitar Ibu ada yang mengkonsumsi alkohol atau merokok gitu? Tidak ada. Oke baik. Kemudian Ibu tadi dari dokter Burhan, apakah sudah dijelaskan nih terkait indikasi dari obatnya atau penggunaannya, lalu cara pakai obatnya dan juga harapan setelah minum obatnya nanti? Tadi katanya sih minum secara teratur aja obatnya, tapi nggak dijelaskan secara detail buat penggunaan obatnya. Oke baik, jadi kan penyakit Ibu itu diabetes mellitus dan juga hipertensi Ibu. Dari gejala yang Ibu alami seperti sering buang air kecil di malam hari, kemudian lapar terus ya Bu, terus rasa haus, itu merupakan gejala dari penyakit yang Ibu alami, yaitu diabetes mellitus. Nah, tadi kan Ibu juga sebelumnya sudah menderita diabetes mellitus dan juga hipertensi, tapi pengobatannya masih kurang teratur ya Bu ya. Nah, makanya penyakit Ibu masih belum terkontrol gitu lah istilahnya. Untuk obatnya ini saya sudah sediakan ya Bu, dari dokter Burhan diresepkan ada 4 jenis obat. Yang pertama ada lisinopril, yang kedua ada amlodipin, yang ketiga ada metformin, dan juga yang keempat ada lantus atau insulin. Nah, untuk yang pertama lisinopril ini kandungannya 10 mg ya Bu. Nah, ini diberikan oleh dokter itu sebanyak 20 tablet Bu. Ini diminum 1 kali sehari. Kemudian untuk yang kedua ini namanya amlodipin Bu. Ini kandungannya 5 mg, diberikan sejumlah 20 tablet juga, dan minumnya juga 1 kali sehari 1 tablet. Nah, untuk dua obat ini gunanya untuk mengobati hipertensi yang Ibu alami. Lalu yang ketiga ada metformin. Ini kandungannya 500 mg, diberikan sebanyak 20 tablet juga Bu. Nah, ini minumnya 3 kali sehari 1 tablet. Ini diminum bersama makan ya Bu. Jadi saat Ibu makan mungkin 1 suap atau 2 suap bisa berhenti terlebih dahulu, lalu minum obat ini, kemudian nanti bisa dilanjut lagi makannya. Kemudian yang terakhir ada insulin. Nah, ini obatnya ini perlu disuntikan Bu. Nah, kira-kira sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan obat sejenis insulin juga atau belum ya? Sebelumnya belum pernah. Oke, berarti ini pertama kali ya Bu? Iya. Oke, jadi kan dari dokter untuk yang metformin dan insulin ini gunanya untuk mengobati diabetes mellitus. Ini obatnya sebenarnya baru ya Bu. Tadi Ibu mengkonsumsi
baru. Mungkin obat sebelumnya kurang efektif, jadi dokternya meresepkan obat yang baru. Nah, untuk insulin ini karena ibu baru memakai pertama kali, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu cara pakainya. Ini saya ada olahraga ya, dan izin untuk menjelaskan ya Bu, ini ada olahraga untuk penggunaan insulinnya. Oke baik Ibu, untuk insulinnya ini saya jelaskan untuk cara pakainya ya Bu. Ini yang pertama ada pen insulin, kemudian yang kedua ini ada jarum insulin Ibu. Nah, untuk pen insulin ini di sini ada bagian dosis Ibu. Jadi Dokter Burhan tadi meresepkan untuk insulinnya itu dipakai 1 kali sehari sebanyak 12 unit, digunakan malam hari ya Bu. Nah, ini bagian sini, bagian bawah sini ada tempat untuk mengatur dosis Ibu. Jadi ini bisa diputar-putar sampai angka 12. Nah, yang kedua ini ada jarum insulinnya. Ini nanti bisa dibuka, ini ada kertasnya bisa dibuka. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Oke baik, untuk pen insulinnya karena ini baru pertama kali memakai, jadi ini nanti setelah dari sini disimpan di kulkas terlebih dahulu ya Bu. Tapi jangan di bagian freezer, yaitu di yang bagian pintu atau yang pokoknya di selain freezer Ibu ya. Nah, lalu setelah sudah disimpan di kulkas, nanti insulinnya dikeluarkan terlebih dahulu, lalu didiamkan beberapa saat supaya insulinnya setara dengan suhu ruang. Nanti bisa ini digoyang-goyangkan seperti ini, di rolling supaya setara dengan suhu ruang, dan juga supaya dosis yang ada di dalam insulin ini itu homogen seperti itu ya Bu. Lalu setelah itu dibuka penutup insulinnya. Oh ya, sebelum menggunakan insulin ini dipastikan terlebih dahulu Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu, dipastikan bersih. Jadi sebelum memakai obatnya lebih baik Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Lalu penutup insulinnya dibuka. Habis itu dipastikan Bu di dalam insulin ini tidak ada gelembung udara, dan juga dipastikan untuk jarumnya ini supaya berfungsi. Jadi jarumnya itu dipasang ke insulin di bagian sini, lalu diputar-putar sampai ini kencang. Lalu kalau sudah dibuka yang penutup pertama. Ini ada penutup keduanya Bu. Jadi ini penutup keduanya dilepas dulu. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kalau ada gelembung nanti bisa diginikan. Kemudian untuk memastikan jarumnya berfungsi atau tidak, ini dicoba dulu dosis 1-2. Jadi diputar satu dosis itu sudah cukup. Kemudian ditekan tombol dosisnya. Nah, ini seperti ini. Keluar ya Bu obatnya, jadi jarumnya berfungsi. Kemudian kalau sudah dipastikan jarumnya berfungsi, ini dosisnya dikembalikan ke 0 lagi, jangan lupa. Kalau sudah ke 0, lalu diputar ke angka 12 seperti yang diresepkan dokter. Nah, kalau sudah siap, nah ini disuntikan ke bagian tubuh yang berlemak Ibu. Jadi bisa di lengan atas, kemudian di paha, dan juga di pantat ataupun di perut. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu, ini di paha atas. Ini pen insulinnya dipegang dengan cara 4 jari di bagian batangnya sini, kemudian ibu jarinya di tombol dosisnya. Lalu diarahkan ke bagian tubuh yang akan disuntikan dengan posisi 90 derajat. Namun sebelum itu jangan lupa untuk memolesi area yang mau disuntikan itu dengan alkohol ya Bu. Jadi bisa menggunakan alkohol swab, dioleskan. Kemudian jangan lupa juga bagian tubuhnya dicubit terlebih dahulu. Lalu insulinnya diarahkan ke bagian tubuh itu tadi, dimasukkan pelan-pelan. Setelah itu cubitannya dilepaskan. Setelah dilepaskan, ini tombolnya ditekan sampai dosisnya habis atau sampai klek gitu, sampai ininya habis. Setelah ininya obatnya keluar semua. Namun setelah keluar jangan buru-buru dicabut ya Bu, ditunggu sebentar, kira-kira 5-10 detik. Jadi setelah menyuntikkan kemudian ditunggu. Nah, setelah itu kalau sudah jarumnya ini kan boleh dipakainya 1 kali saja ya Bu. Jadi setelah dipakai harus dibuang. Jadi untuk melepaskan jarumnya ditutup penutupnya yang pertama tadi, yang ini. Kemudian penutup yang kedua diputar-putar dulu, dilonggarkan gini, kemudian bisa dilepas. Lalu ini jarum bekasnya dibuang di tempat yang khusus, jangan dicampur di sampah yang lain gitu ya Bu. Ini kalau bisa disendirikan, karena ini kan bekas suntikan ya Bu. Kalau bisa disendirikan sampahnya, jangan sampai disalahgunakan juga ya Bu. Kemudian kalau untuk insulinnya ini bisa dipakai berulang kali Ibu. Jadi setelah pemakaian yang pertama, ini masih bisa dipakai lagi untuk penggunaan yang selanjutnya. Lalu untuk penyimpanan yang insulin yang selanjutnya ini, setelah digunakan yang pertama, ini bisa disimpan di suhu ruang aja Ibu. Jadi yang pertama tadi sebelum digunakan di kulkas, yang kedua setelah digunakan bisa disimpan di suhu ruang. Seperti itu ya Bu. Oh Ibu, untuk tempat penyuntikan insulin selain di paha itu bisa di perut ya Bu. Tapi kalau di bagian perut, kalau bisa dihindari bagian pusar ya Bu. Jadi untuk yang jilatnya saya pakai yang ini ya Bu. Nah, di pusar ini kalau bisa dihindari. Jadi bisa
3 ruas setelah pusar ke bawah atau ke atas atau ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, kalau menurut ini alatnya ini bagian perut dibagi menjadi 4 bagian, ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa sebagai acuan seperti itu ya Bu. Kalau misal ini hari pertama Ibu udah menyuntikkan di sini, hari berikutnya bisa di sininya, di sampingnya, di bawahnya, kemudian di sini gitu ya Bu. Kalau sudah di bagian sini bisa pindah ke bagian sini, bisa pindah bagian bawahnya, terus ke bagian sini gitu ya Bu. Jadi tempat penyuntikannya selain di paha, di lengan atas ataupun di pantat, bisa di bagian perut kan ya Bu. Dan di perut itu lebih disarankan karena memudahkan menjangkaunya ya. Kalau misalnya di pantat kan gimana ya Bu, kalau ke belakang gitu kan susah, butuh bantuan orang lain gitu kan. Jadi kalau lebih mudah di bagian perut. Nah, seperti itu untuk penggunaan insulinnya. Oke, baik, seperti itu Bu untuk cara penggunaan insulinnya. Nah, kemudian selama mengkonsumsi obat ini, nanti Bu kemungkinan bisa terjadi efek samping seperti mual, muntah, diare, kembung, pusing, dan juga ada gejala hipoglikemi atau kekurangan gula darah. Nanti itu kalau misalnya Ibu mengalami hipoglikemi bisa dilihat dari gejalanya seperti lelah, letih, lesu, pusing, bahkan bisa pingsan. Tapi Ibu nggak perlu khawatir karena itu jarang terjadi atau bisa terjadi bisa tidak gitu ya Bu. Nah, namun kalau misalnya ini nanti terjadi, Ibu nggak perlu khawatir karena bisa diatasi dengan segera minum atau makan makanan yang manis ya Bu. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba Ibu merasa lemas, letih, berkunang-kunang, sampai gemeteran gitu, Ibu segera minum minuman yang manis atau makan makanan yang manis. Itu ya Bu. Jadi kan tadi Ibu bekerjanya di pasar ya Bu, sebagai pedagang ya Bu. Nah, saya sarankan untuk dijaga-jaga, menyiapkan makan makanan yang manis seperti permen gitu ya Bu, atau saat Ibu bepergian seperti itu, guna mengantisipasi terjadinya hipoglikemi atau kekurangan gula darah seperti itu ya Bu. Kira-kira dari Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan obatnya? Tidak ada. Oke Ibu, sepertinya Ibu sudah paham ya Bu. Untuk memastikan pemahaman Ibu nih, kalau Ibu berkenan, bolehkah Ibu menjelaskan penggunaan obat yang sudah saya jelaskan tadi? Tadi obatnya ada banyak diabetes. Ini ada lisinopril, terus amlodipin sama metformin, terus ada insulin. Untuk lisinoprilnya 1 kali sehari tablet, amlodipinnya juga sama. Terus metforminnya 3 kali sehari 1 tablet, diminumnya bersama makan. Terus ini insulinnya, karena insulinnya baru pertama kali dipakai, itu disimpan di kulkas, tapi bukan di biasanya. Terus kalau dipakai dikeluarkan harus sampai dengan suhu ruang, kemudian didinginkan, terus dioles sampai siap dulu baru dimasukin suntiknya. Terus suntiknya di bagian ini ya, di bagian perut, kemudian dicubit. Di situ untuk ininya tangan 4 jarinya dipegang ini, kemudian ibu jarinya memegang bagian dosisnya, kemudian ditekan 90 derajat tegak lurus begitu. Kemudian setelah itu jangan dulu langsung dicabut, ditunggu dulu 5 sampai 10 detik. Habis itu baru dicabut. Ya. Setelah itu untuk jarumnya tadi yang udah dipakai dibuang di tempat yang khusus gitu, jangan jatuh di sampah rumah tangga. Nah, ini bisa digunakan untuk pemakaian selanjutnya. Kalau untuk jarumnya 1 kali pakai gitu ya Bu. Dan juga jangan lupa tadi itu selagi memastikan ada pembuluh darah gitu, dipastikan juga jarumnya berfungsi atau tidak gitu ya Bu. Dipastikan dulu itu. Jadi jangan langsung mengatur dosis untuk yang disuntikan ya Bu. Karena kan nanti percuma pas sudah mengatur dosis ternyata insulinnya nggak keluar. Gitu ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu jarumnya berfungsi atau tidak. Seperti itu ya Bu. Nah, ini alhamdulillah Ibu sudah paham. Selama mengkonsumsi obat ini, kalau bisa Ibu mengkonsumsinya secara teratur ya Bu, nggak boleh bolong-bolong supaya diabetesnya segera membaik, gula darahnya terkontrol, hipertensinya juga membaik, pada tensi darahnya juga terkontrol seperti itu ya Bu. Nah, karena ini obatnya ada banyak Ibu. Kalau perlu Ibu pasang alarm ya Bu, pasang alarm di kalau misalnya sampai lupa ya Bu, kalau di situ jadi yang teratur. Tapi kalau misalnya lupa nih, nah dan waktu lupa obat itu sudah lama gitu, tidak tahu yang obatnya sebenarnya. Yang perlu apa lagi? Latihan saja. Ya, obatnya tidak tahu sebenarnya. Tapi jangan dilupa ya Bu untuk obatnya. Kalau misalnya harusnya siang minum obat, tapi
secara teratur supaya pengobatan ibu bisa berjalan dengan maksimal dan juga efektif ya Bu. Lalu untuk penyakit ibu kan diabetes mellitus dan juga hipertensi nih Bu. Nah ini kan penyakit yang jangka panjang, jadi setelah nanti obatnya habis nanti segera menghubungi dokter, jadi kontrol seperti itu ya Bu. Dan juga kalau bisa rutin mengecek gula darah dan juga tekanan darahnya ibu, bisa dilakukan di apotek yang menyediakan pengecekan gula darah ataupun saat kontrol kalau dokter gitu ya Bu. Kemudian untuk penyimpanan obatnya bisa disimpan di suhu ruang. Lalu insulinnya untuk yang pertama kali disimpan di kulkas terlebih dahulu, kemudian setelah pemakaian yang pertama bisa di suhu ruang. Oh iya Bu, tadi kan kebiasaan ibu suka makan makanan yang manis dan juga asin seperti itu ya Bu. Iya. Kalau bisa dikurangi ya Bu, karena bisa memperburuk penyakit ibu gitu. Tapi kalau misalnya tadi waktu mengkonsumsi obat terus ada gejala lemes, letih, lesu, segera makan atau minum makanan yang manis apa ibu, karena itu bisa mengatasi gejala lemasnya itu tadi. Namun kalau sehari-hari sebaiknya hindari makan makanan yang manis. Nah saya sarankan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan juga sayur mayur itu ya Bu. Dan juga olahraga nih, ibu kira-kira olahraganya teratur apa gimana ya Bu? Nggak teratur karena saya sibuk dagang pasar. Oh iya ya, jadi karena kesibukan ibu jarang olahraga ya berarti. Nah itu kalau bisa lebih teratur lagi ya Bu. Dimulai yang ringan-ringan seperti jalan pagi ataupun senam gitu. Biasanya kan ada senam-senam buat maaf ya ibu lansia gitu, atau ibu itu kan biasanya ada. Nah itu bisa ikut senam gitu. Nah kalau bisa 3 kali dalam seminggu, kalau belum bisa ya pelan-pelan ibunya mulai olahraga gitu ya Bu. Oh iya ibu tetap semangat ya Bu, dan pengobatannya meskipun obatnya banyak, jangka panjang ibu harus tetap semangat demi kesehatan ibu. Iya. Oh iya, dan sebelum mengonsumsi obat sebaiknya berdoa terlebih dahulu karena kesembuhan datangnya dari Tuhan ya Bu. Kita hanya manusia, bisa berusaha dan berikhtiar. Untuk hasilnya kita serahkan pada Tuhan seperti itu. Jangan lupa minum obatnya, semoga lekas sembuh ya Bu. Ya. Oh iya, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan mengenai pengobatan atau mengenai anaknya ibu, bisa menghubungi saya di nomor telepon yang tertera pada kartu undangan saya. Oh iya. Seperti itu ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, semoga lekas sembuh. Iya. Mari ya Mbak. Hati-hati di jalan ibu.